Sore teman-teman, aku dapat isyarah. Aku bikin video tentang cakra manggilingan, ataupun lebih kalian mengerti adalah tentang karma atau tabur tuai. Dan cakra manggilingan itu suatu pelajaran atau ilmu tentang masa lalu setiap pribadi manusia ataupun bangsa ataupun golongan ataupun kelompok yang berkaitan tentang masa lalu dan sekarang, dan untuk menentukan masa depan. Dan aku ambil contoh sebagai diriku. Aku belajar dari masa lalu untuk sampai ke detik ini. Ibaratnya aku mengenal spiritual, aku mengenal ilmu rohani untuk menentukan masa depanku. Kalau yang dulu, masa lalu itu adalah titik terendahku, yang sekarang ini aku ada di tengah-tengah, dan masa depanku atau besok itu adalah titik tertinggiku atau sisi manusiaku yang paling tinggi. Nggak cuma saya, semua manusia itu punya namanya titik terendah sampai dengan titik tertinggi. Karena saya cuma mencontohkan diri saya sendiri, karena saya secara sadar melakukannya, mulai dari titik terendah sampai ke titik tertinggi secara sadar, secara kesadaran penuh, nggak melalui mimpi, nggak melalui katanya, ataupun saya belajar dari orang lain. Dan cakra manggilingan itu nggak cuma saya yang punya, semua. Karena apa? Karena Tuhan itu nyiptainnya sama, cuman kadang-kadang manusianya itu nggak mau belajar. Cakra manggilingan setiap manusia itu berputar. Untuk apa? Untuk menentukan nasibnya. Nasibnya sendiri, nasib bangsanya sendiri, nasib kaumnya sendiri. Dan aku mau cerita tentang Indonesia, tentang Nusantara. Cakra manggilingannya seperti apa, masa lalunya kelam, pembantaian, pembunuhan, orang-orang yang tak berdosa, perempuan-perempuan yang ibaratnya diperkosa, dijolimi. Sampai sekarang pun belum ada yang ibaratnya belum ada yang mendapatkan keadilan, baik secara permintaan maaf apalagi keadilan. Kenapa saya tahu? Karena waktu ibaratnya tragedi 98, saya sudah gede, saya sudah ngerti bagaimana kejadian itu. Itu hanya sebagian kecil dari tragedi-tragedi, belum yang kecil-kecilan, yang seperti kasus Yuyun yang di Sumatera, yang ibaratnya banyak kasus-kasus perempuan yang diperkosa, tapi malah pelakunya dilindungi, sedangkan perempuannya yang dizolimi, perempuannya yang dijadikan bullying, pelakunya yang dilindungi, korbannya yang ditindas. Itu banyak sekali kasus bullying. Kalau mereka yang kok jadi korban itu kayak saya ngerti Tuhan, mengenal Tuhan, maka mereka akan bangkit menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang bisa membawa kebaikan kepada dunia ini. Tapi gimana kalau mereka itu malah menyimpan dendam, amarah, kebencian itu, malah mereka akan jadi pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Karena apa? Karena di hati mereka udah ada kebencian dan mereka berpikir bagaimana membalas dendamnya. Itu kalau manusia nggak ngerti namanya Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tukang bully? Sama. Makanya keyakinan kita sama Tuhan itu benar-benar harus ada. Tapi Indonesia, Nusantara itu udah nggak sama kayak dulu. Sekarang itu benar-benar udah nggak ada. Makanya
perkosaan, pembunuhan, korupsi, atau kriminal lainnya itu banyak. Apa akan berhenti di sini? Enggak. Akan semakin jauh. Kenapa? Karena yang sekarang seperti ini, yang masa lalu seperti itu. Bagaimana mengubahnya? Mengubahnya hanya satu, kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu meleburkan angkara murka kezoliman itu. Dengan apa? Dengan mematikan jiwa-jiwa yang mati, mematikan hati-hati yang mati, yang nggak bisa menerima hidayah. Pakai apa? Tuhan itu punya kekuasaan lewat alam ini. Bukankah kalian itu dari kemarin udah dikasih gempa, mulai gempa Pacitan, dan berapa hari ini mungkin kalian akan lebih besar lagi, mungkin juga megatrust atau mega tsunami. Kenapa? Karena itu bagian dari takdir dan kodrat kalian. Karena udah tiba masanya yang gak baik digantikan yang baru. Karena itu udah hukum alam. Itu udah ibaratnya cakra manggilangannya Tuhan itu udah diputar, udah sampai ke titiknya, ke puncaknya. Bahwa masa lalu itu menentukan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu gak baik, kemungkaran, kezoliman, bagaimana nanti ke depannya untuk anak cucu yang nanti. Jadi berdoa mau apapun, kalau manusianya nggak mau berubah, itu sama aja bohong. Kenapa? Karena tingkah laku kita ini, hati kita ini yang akan menentukan masa depan kita, anak cucu kita nanti. Apa kita mau mewariskan hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang gak baik, atau kezoliman, atau kebencian sama anak cucu kita nanti? Gak mungkin. Kenapa? Karena kita punya cinta kasih, punya welas asih. Kita gak mau anak cucu kita itu hidupnya sama kayak sekarang, cuman jadi korban perkosaan, atau jadi pelaku, atau jadi orang-orang yang berdarah dingin, yang membunuh saudara sendiri, atau jadi anak-anak durhaka, atau jadi koruptor yang makan duitnya hak orang lain. Cara-cara itulah, ini udah puncaknya dari cakra manggilannya Tuhan. Bahwa yang lama, yang sekarang ini udah gak bisa, benar-benar gak usah dipakai. Kenapa? Karena udah gak selaras dengan alam, udah melenceng jauh dari kehendak Tuhan. Bukankah alam itu sudah ngasih kalian gambaran jelas-jelas, tapi kalian masih sibuk dengan politik, masih sibuk dengan urusan dunia, masih sibuk dengan hawa nafsu. Kalau Tuhan gak memberikan tanda kebesarannya, tanda kekuasaannya, bagaimana manusia itu akan percaya dengan kekuasaan Tuhan? Bahwa yang selama ini kalian, ibaratnya kalian rasakan, kalian pelajari, itu salah. Cakra manggilan Tuhan itu udah nyampe pada titiknya, bahwa sekarang yang kalian jalani itu udah gak sesuai dengan kehendak Tuhan, udah gak selaras dengan alam. Dan kehidupan yang lebih baik lagi, yang jauh lebih indah, itu udah di depan mata. Makanya yang kemarin itu adalah perbuatan kalian, dan mulai besok adalah karma perbuatan kalian. Apa yang kalian tabur, apa yang kalian lakukan, itu akan menuai hasilnya besok. Jadi hari ini kalian melakukan apa, dan besok adalah karmanya. Ini untuk apa? Untuk anak cucu kita nanti, agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kehidupan yang sekarang ini udah gak sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah melenceng jauh, udah gak selaras dengan alam. Biar Tuhan meleburkan sesuatu yang gak baik itu, yang udah gak selaras itu. Kenapa?
Karena kalian sendiri nggak percaya dengan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Karena kalian nggak percaya bahwa setiap bencana, setiap musibah, setiap apapun yang Tuhan berikan pasti ada hikmah di sebaliknya. Pasti akan ada kebaikan di sebaliknya. Karena kalian udah dikasih jauh dari sebelumnya, tapi kalian nggak percaya. Makanya mulai hari ini kalian akan mendapatkannya. Ibaratnya hari ini perbuatan kalian, besok adalah karma kalian. Atau besok itu adalah buah dari perbuatan kemarin. Biar apa? Biar kalian mengerti benar-benar kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Ada hidup yang jauh lebih baik udah di depan mata. Ibaratnya hari yang baru. Tapi hari baru itu gak bakalan bisa datang kalau yang sekarang keburukan, ketidakbaikan yang terjadi sekarang itu enggak disucikan, enggak dibersihkan. Energinya tetap sama aja. Jadi aku hanya menyampaikan ini, bahwa apapun yang terjadi, mau mega tsunami, mega trust besok atau lusa, itu udah bagian dari takdir, dari kodrat. Karena apa? Karena itu hasil dari perbuatan kalian, baik dari masa lalu sampai sekarang. Agar apa? Agar ini untuk menentukan masa depan yang jauh lebih baik lagi untuk anak cucu kalian juga. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian lihat Al-Quran lagi, bagaimana Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir. Begitu juga saya. Tapi saya belajarnya itu dari cakra manggilingan, dari alam ini. Jadi saya tahu apa yang akan terjadi kalau manusianya dahulu kelakuannya seperti ini dan sekarang hasilnya seperti yang akan datang seperti ini. Jadi untuk menentukan masa depan yang jauh lebih baik lagi, maka yang sekarang ini harus dibersihkan dulu. Agar apa? Agar mendatangkan kebaikan untuk yang akan datang. Semua orang punya hak untuk berdoa, dan saya berdoa untuk kebaikan masa depan yang akan datang. Bahwa yang sekarang ini adalah hasil perbuatan dari kita. Kalau kita nggak baik, ya hasilnya nggak baik. Kita melenceng dari ajaran Tuhan, ya kita itu akan dihukum Tuhan. Udah itu aja.